Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-atamanil akmalan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadyihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin peserta i'tikaf yang dirahmati Allah, kita nanti malam memasuki malam ke-25 insyaallah. Insyaallah kita sama-sama berharap berjumpa dengan Lailatul Qadar yang pada saat itu kita dalam kondisi optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk tercatat sebagai orang yang telah melakukan ibadah yang nilainya sama dengan melakukan ibadah selama kurang lebih 83 tahun atau lebih baik daripada 1000 bulan. Kita lanjut pembahasan tentang masail jahiliyah. Hari ini kita bahas masalah yang ke-55, yaitu ta'assubuhum lima hum alaihi minal batil. Fanatiknya mereka orang-orang jahiliyah kepada kebatilan yang mereka lakukan. Fanatiknya para orang jahiliyah terhadap kebatilan yang mereka tempuh, mereka lakukan. Al-mas'alatul khamisatu wal khamsun, masalah yang ke-55, yaitu ta'assubu lil madhab, ta'assub kepada madhab. Maksudnya entah itu benar entah itu batil, pokoknya ta'assub, fanatik terhadap madhab. Kaqaulihi fiha, seperti firman Allah Ta'ala terhadap masalah ini. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ini masih lanjutan dari ayat yang kita bahas kemarin, surat Ali Imran ayat 73. Ayat 72-nya adalah perkataan orang Yahudi, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu. Pada awal siang hari silahkan beriman, pada akhir siang hari hendaknya kalian kembali ke kekafiran. Dilanjutkan ayat berikutnya, orang-orang Yahudi mengatakan kepada sesama temannya, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kamu beriman kecuali kepada orang yang mau mengikuti agamamu. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, at-ta'assubu al-mamqut lisyai', fanatik yang sangat dibenci terhadap sesuatu. Fanatik, sifat atau sikap fanatik yang sangat dibenci terhadap sesuatu, artinya adalah huwa at-tamassuku bihi ma'al ilmi bibutlanihi, yaitu berpegang kepada sesuatu padahal dia tahu bahwa sesuatu itu batil. Berpegang kepada sesuatu padahal dia tahu bahwa sesuatu yang dia pegang itu batil. Ini yang dinamakan ta'assub, yang sangat dibenci di dalam Islam. Fanatik yang sangat dibenci di dalam Islam. Apakah kita termasuk orang yang demikian atau tidak? Ketika kita berpegang pada satu pendapat
ketahuan pendapat kita salah, lalu kita tetap memeganginya, nggak peduli orang lain, yang penting saya seperti ini kebiasaan saya sejak dulu. Nah, ini fanatik yang sangat dibenci, dan itu termasuk masalah jahiliyah. Wa min masaili ahli jahiliyah at-ta'assubu lil madhhabil batil. Termasuk di antara masalah orang-orang jahiliyah adalah fanatik terhadap madhab yang batil. Fanatik terhadap madhab yang batil. Walihada qalat al-yahud. Oleh karena itu orang-orang Yahudi mengatakan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kamu beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu. Wa fil ayatil ukhra, di dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang mereka, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ketika Allah berfirman, idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Ketika dikatakan kepada orang Yahudi, berimanlah kalian kepada Allah, yang kepada apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Maksudnya ay ala anbiya'ina faqat. Artinya kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi kami saja. Nabi-nabi Bani Israel saja. Wal wajibu an yu'minu bima anzalallahu min anbiya'ihim wa ala ghairihim minal anbiya'. Padahal yang menjadi kewajiban ialah hendaknya mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada para nabinya. Saya ulangi, padahal yang menjadi kewajiban mereka adalah mengimani apa yang Allah turunkan kepada para nabi di antara nabi-nabi mereka dan kepada nabi-nabi yang lain. Bukan hanya yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka saja, tapi juga kepada para nabi yang lain. Ma'annahum la yu'minuna bima anzala ala anbiya'ihim. Ma'annahum, padahal sesungguhnya mereka tidaklah beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Jadi mereka menyatakan beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada nabi mereka saja. Hakikatnya mereka tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi mereka. Karena kepada nabi-nabi yang lain mereka tidak mau beriman. Jadi hakikatnya mereka tidak mengimani apa yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allah, mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Artinya hal fima anzalallahu alaikum, hal fima anzalallahu alaikum qatlal anbiya alladhi taf'alunahu. Artinya, apakah di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada kalian itu terdapat perintah yang terdapat sesuatu yang memerintahkan untuk membunuh para nabi seperti yang kalian lakukan? Jadi apakah di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi Bani Israel itu terdapat perintah untuk membunuh nabi-nabi yang lain seperti yang mereka lakukan? Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidak mentaati wahyu yang diturunkan kepada para nabi mereka.
Di dalam wahyu yang turun kepada para nabi mereka tidak ada perintah untuk membunuh nabi-nabi yang lain, tapi mereka lakukan. Berarti sesungguhnya mereka tidak mengimani wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Ini adalah ta'assubnya bangsa Yahudi. Wa min dzalika ta'assubu atba'il madzahib limadzahibihim min ghairi dalil. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, termasuk dalam mazhab termasuk dalam ta'assub, dalam sikap fanatik yang sangat dibenci ini adalah fanatik para pengikut mazhab kepada mazhab-mazhabnya tanpa dalil. Termasuk jenis ta'assub yang dibenci ini adalah ta'assubnya para pengikut mazhab kepada mazhab-mazhabnya min ghairi dalil, tanpa dalil. Fal wajibu 'alal muslimin umuman wa 'ala talabatil ilmi an yattabi'ul haqqa. Kewajiban kaum muslimin secara umum, artinya kewajiban kaum muslimin seluruhnya, umumnya, dan secara khusus 'ala talabatil ilmi, secara khusus kepada para penuntut ilmu, hendaknya mereka mengikuti al-haq, baik yang hak itu ada di dalam madhab mereka maupun di dalam madhab selain madhab mereka. Kewajiban seluruh kaum muslimin umumnya dan kewajiban para penuntut ilmu hendaknya mengikuti al-haq, baik al-haq itu ada pada madhab mereka ataupun pada madhab yang lainnya. Fanahnu la na'khudhul madhhaba likulli ma fihi min isabatin wa khata'. Kita tidak boleh mengambil madhab mengikuti apa saja yang ada di dalamnya yang berupa kebenaran ataupun kesalahan. Jadi itu bukan sikap kita. Sikap kita tidak demikian, tidak mengambil madhab. Pokoknya asal madhab kita benar atau salah kita ambil. Ini bukan sikap kita. Bal na'khudhus shawab. Bahkan sikap kita adalah mengambil yang benar. Wa natrukul khata', dan meninggalkan yang salah. Fa idza kunta hambaliyan, kata Syekh memberikan contoh, kalau kamu seorang yang bermadhab Hambali, wa ra'aita as-shawab fi mas'alatin minal masail ma'al maliki, sementara kamu lihat bahwa di dalam satu masalah yang benar itu bersama madhab Maliki, au ma'al Hanafi, atau yang benar bersama madhab Hanafi, au ma'as Syafi'i, atau yang benar bersama madhab Syafi'i, khudh biqaulil Maliki, maka ambillah pendapat madhab Maliki kalau yang benar adalah madhab Maliki, awis Syafi'i, atau pendapatnya madhab Syafi'i, awil Hanafi, atau pendapatnya madhab Hanafi, meskipun engkau bermadhab Hambali, tapi ternyata yang benar adalah madhab Hanafi, ambil pendapatnya Hanafi. Yang benar ternyata adalah madhab Syafi'i, ambil madhab Syafi'i. Yang benar adalah ternyata madhab Hanafi, ambil madhab Hanafi. Dalam masalah yang ternyata yang dia ikuti salah dan yang benar adalah yang ada pada madhab lain. Wa in kana khilafa madhabika, sekalipun itu berbeda atau bertentangan dengan madhabmu. Jadi sekalipun itu bertentangan dengan madhabmu. Kenapa? Li'anna hadafaka al-haq, karena tujuanmu itu adalah kebenaran. Tujuanmu itu bukan mengikuti madhab. Tujuan kita sekalian itu bukan mengikuti madhab, bukan mengikuti
guru tertentu, bukan mengikuti syekh tertentu, bukan mengikuti imam tertentu, tapi tujuan kita adalah ingin mendapatkan al-haq, ingin mengikuti al-haq. Wal ibrah bima qama alaihi dalil, sedangkan benar dan salah itu ukurannya adalah dalil. Wal ibrah bima qama alaihi dalil. Yang ibrah atau arti ibrah di sini yang teranggap kebenaran itu ialah apa yang ada dalilnya. Jadi selama itu ada dalilnya, sudah kita lakukan berdasarkan dalil. Hadza huwal wajib, inilah yang wajib bagi kita untuk kita lakukan. Hadza in kunta min ahlil ilmi, ini jika engkau termasuk orang yang berilmu. Jadi ini apabila kita termasuk orang yang berilmu. Amma idza kunta lasta min ahlil ilmi, adapun apabila engkau tidak termasuk orang yang berilmu, bukan ulama, bukan orang alim, fa'alaika an tas'ala ahlal ilmi al-mawthuqin, maka kewajibanmu adalah bertanya kepada orang alim yang terpercaya, ulama yang terpercaya. Terpercaya ini bukan ukuran seseorang, bukan karena kita percaya sama dia, ukurannya bukan itu, tapi terpercaya dalam hal keilmuannya, kesolehannya, bahwa dia memang terpercaya sebagai orang yang terbukti orang alim, bukan asal dipandang disebut sebagai ulama. Tapi bagaimana kebiasaannya? Apakah kebiasaannya dia berbicara berdasarkan ilmu atau berdasarkan hawa nafsu? Jadi ukuran terpercaya itu adalah menurut para ulama terpercaya lainnya. Fama aftauka bihi akhadta bihi, apa yang mereka fatwakan kamu bisa ambil, kita bisa ambil. Hadza huwa tariq as-shawab, inilah cara yang benar. Ketika kita menghadapi masalah dan kita tidak tahu tentang ilmunya, dalil yang ngerti, ya kita tanya kepada ahlul ilmi, ulama. Apa yang difatwakan oleh ulama kita ambil. Hadza huwa tariq as-shawab, ini adalah cara yang benar. Amma ta'assubu lil madhhab sa'un kana haqqan aw batila fahadha min umuril jahiliyah kama dzakarallahu 'anil yahud. Adapun fanatik terhadap mazhab, baik benar atau salah, pokoknya harus saya ikuti mazhab ini, entah benar entah salah, enggak peduli saya, maka ini termasuk perkara jahiliyah seperti yang Allah ceritakan tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ngerti bahwa apa yang mereka lakukan salah dan yang benar bersama Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tetap kekeh dengan hawa nafsunya. Nah itu jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang demikian. Enggak mau tahu, sudah dikasih tahu yang benar seperti ini dan ngerti bahwa itu benar, terus dia kekeh dengan pendapatnya berhubung dia harus bermadhab. Ini adalah fanatisme yang sangat dibenci di dalam Islam. Kita harus menghindar dari hal-hal yang demikian ini. Masalah berikutnya adalah masalah yang ke-56. Tasmiyatuhum at-tauhida syirkan. Mereka menamai tauhid itu sebagai syirik. Tauhid disebut sebagai syirik. Ternyata ada. Al-mas'alatu sadisatu wal khamsun, masalah yang ke-56. Tasmiyatu ittiba'il islami syirkan. Menamai ikut kepada Islam itu sebagai kemusyrikan. Jadi menyebut ittiba'
ikut kepada Islam itu sebagai kemusyrikan. Mereka menyebut ngikuti Islam itu syirik. Itu sebutan mereka. Nah, Ka'bah kok disembah? Misalnya itu. Kalian mencela kami menyembah berhala, kalian menyembah Ka'bah. Bagaimana jawabannya? Itu istilah mereka. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita hanya menyembah Allah. Tapi karena Allah memerintahkan kita supaya ketika sholat itu menghadap ke arah Ka'bah, maka kita menghadap sholat ke arah Ka'bah. Sebelumnya syariat Islam itu memerintahkan untuk sholat ke arah Baitul Maqdis. Kemudian ada perintah baru untuk diubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka kita ikuti perintah itu. Jadi bukan karena menyembah Ka'bah tapi menyembah Allah SWT, tapi kita mengikuti perintah Allah. Nah, itu yang disebut sebagai hakikat ibadah. Hakikat nyembah itu seperti itu, mengikuti perintah. Perintah Allah yang kita sembah. Allah bilang apa kepada kita? Kalau kita menyembah Allah, ya kita ikuti perintahnya. Termasuk untuk ketika sholat menghadap ke arah Ka'bah. Kama dzakarahu fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat berikutnya. Tadi ayat 73, sekarang 79. Maka nabi basyarin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak layak bagi seorang manusia yang diberi oleh Allah Alkitab, diberi oleh Allah hukum dan kenabian, kemudian dia berkata kepada orang-orang, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Enggak layak orang yang diberi oleh Allah Alkitab, hukum dan kenabian. Dalam hal ini misalnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak layak bagi Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada orang banyak, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku, bukan sebagai hamba Allah. Itu tidak mungkin dan tidak layak bagi Nabi untuk berkata demikian. Dan Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi tidak mengajak hal yang demikian. Tapi ini sebagai bentuk jawaban dari Allah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengajak manusia itu untuk beribadah kepada Nabi Muhammad. Makanya dinamakan syirik. Mereka menyebut itu sebagai kemusyrikan. Karena dianggapnya ketika harus ikut masuk ke agamanya Nabi Muhammad, mereka menuduh, loh, apa kami harus menyembah kamu, hai Muhammad? Ini terkait dengan orang Nasrani, Najran. Nanti akan disebutkan di bawah. Jadi ketika diperintahkan untuk supaya masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, orang ini mengatakan, apa kami harus menyembahmu? Maka dijawab oleh Allah, enggak layak bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengajak orang supaya beribadah kepada Nabi Muhammad. Walakin kunu rabbaniyin, tapi hendaknya kalian menjadi orang-orang yang rabbani. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, min masaili ahli jahiliyah, termasuk di antara masalah orang-orang jahiliyah adalah tasmiyatut tauhid wattiba'ul haqqi syirka. Menyebut tauhid, menamai tauhid dan menamai ittiba' kepada kebenaran sebagai syirik, sebagai kemusyrikan. Wa hadza min qalbil haqa'iq, ini termasuk membolak-balikan hakikat. Ini termasuk membolak-balikan kenyataan sesuatu yang fakta, yang hakiki.
an yusammu at-tauhid syirkan, yaitu ketika mereka menyebut tauhid itu sebagai syirik, sebagai kemusyrikan, membolak-balikan sesuatu yang benar. Wa hadzal intikasil fitar, ini disebabkan oleh terbaliknya fitrah. Fitrahnya sudah terbalik. Wa hadhil ayah nazalat fi wafdi Najran minan Nasara. Ayat ini turun terkait dengan utusan orang-orang Nasrani dari Najran. Najran sekarang itu, kalau ini termasuk Najran yang dimaksudkan, terletak di wilayah Saudi Arabia di perbatasan dengan Yaman. Jadi ayat ini turun terkait dengan delegasi orang-orang Nasara dari Najran yang menemui Nabi Muhammad SAW. Ja'u ilan Nabi SAW, mereka datang kepada Nabi SAW. Yatafawadun, untuk melakukan perdamaian, untuk menjalin hubungan perdamaian gencatan. Ma'ahu alaihi salatu wassalam, bersama Nabi Muhammad SAW. Fadakhalu alaihi fil masjid, maka masuklah mereka menemui Nabi di masjid. Wa akhadhu yatafawadun ma'ahu, mereka mulai membuat ikatan perjanjian damai dengan Nabi SAW. Fan Nabi SAW arada alaihim ad-dukhula fil Islam. Ketika itu Nabi SAW menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam. Kalian masuk Islam, nanti damai. Wa bayyana lahum annal anbiya'a jami'an ukhidha alaihimul mitsaq la in bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ahadun minhum hayyun la yattabi'unnahu. Kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa para nabi terdahulu, semuanya para nabi sudah diambil ikatan perjanjian antara mereka dengan Allah. Allah mengambil ikatan perjanjian dengan para nabi itu. Apa isi perjanjiannya? Apabila nanti Nabi Muhammad SAW diutus, sedangkan ada salah seorang di antara mereka masih ada yang hidup, maka bagi dia wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika dalam surat Al-Baqarah, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, utusnya wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'uka rasul. Apa ayatnya? Intinya begitu. Jadi para nabi sudah dibuat ikatan perjanjian oleh Allah SWT. Apabila nanti Nabi Muhammad SAW datang diutus oleh Allah, kemudian ada salah seorang di antara mereka yang masih hidup, maka wajib hukumnya bagi dia untuk mengikuti Nabi, untuk beriman kepada Nabi. Qala wahidun minhum, ketika Nabi mengajak mereka masuk Islam dan menjelaskan para nabi pun ketika ada yang masih hidup harus beriman kepada Nabi dan menjadi pengikut Nabi, maka seseorang di antara mereka berkata, "Aturidu ya Muhammad an na'budak?" Apakah engkau ingin kami menyembahmu hai Muhammad? Apakah ingin kami menyembahmu hai Muhammad? Sama ittiba'al haqqa syirkan wa ibadatan lirrasul. Orang ini menyebut mengikuti kebenaran itu sebagai kemusyrikan, sebagai ibadah kepada Rasulullah. Karena masuk Islam itu adalah kebenaran, al-haq.
Mereka menyebut bahwa masuk ke dalam agama Islam itu sebagai kemusyrikan, sebagai bentuk peribadatan kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah menurunkan firman-Nya yang sudah kita baca, yaitu maka nali basyarin an yu'tiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak layak bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hukum dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku, bukan sebagai hamba-hamba Allah. Ini enggak mungkin Nabi mengatakan demikian. Jadi dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anggapan mereka bahwa mengikuti agamanya Nabi Muhammad itu sama dengan menyembah Nabi Muhammad. Dibantah oleh Allah. Bukan. Nabi tidak mungkin mengajak kalian untuk beribadah kepada Muhammad, menjadi hamba Muhammad. Li'annal anbiya'a ja'u bit tauhid, karena semua nabi Allah itu datang membawa tauhid. Semua nabi Allah itu datang membawa tauhid. Ini banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang itu. Walam yaji'u bisyirki, tidak ada seorang pun di antara nabi Allah itu yang membawa kemusyrikan. Yang datang membawa kemusyrikan tidak ada. Wa ma ja'u bid'awatin nas ila ibadatihim, dan mereka pun tidak datang untuk ngajak manusia beribadah kepada para nabi, untuk menjadi hamba-hamba para nabi. Hasya wa kalla, sama sekali tidak. Tidak pernah Nabi melakukan hal yang demikian. Para nabi tidak pernah melakukan hal yang demikian. Tapi mungkin kalau sekarang ada orang berdakwahnya tidak mengajak orang kembali kepada Allah, tapi mengajak untuk menjadi pengikut dia. Bukan menjadi bukan untuk menjadi orang yang baik Islamnya, kembali kepada Allah, tapi menjadi pengikut dia. Apapun yang dia katakan harus ikuti. Mungkin saja zaman sekarang ada orang yang demikian, ngajak orang lain supaya orang lain menjadi pengikut dia. Padahal Nabi mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita perlu waspada. Jangan-jangan ketika kita berdakwah mengajak orang lain itu bukan mengajak kembali kepada agama Islam, tapi kepada pendapat-pendapatnya dia, kepada prinsip-prinsipnya dia, kepada madhabnya dia. Ini seperti yang masalah sebelumnya, mengajak untuk orang ta'assub madhabi atau ta'assub bukan madhab, ta'assub kelompok. Dipaksakan orang harus mengikuti kelompok itu, diikat dengan ketentuan-ketentuan misalnya. Jadi lupa bahwa orang harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi malahan mengajak orang untuk pokoknya kalian harus mengikuti disiplin kami, tata cara ibadah kami. Kalau tidak ya kalian berarti tidak benar. Bal ja'u bi ingkari dzalik, bahkan para nabi itu datang untuk mengingkari itu semuanya, mengingkari kemusyrikan, mengingkari orang untuk beribadah kepada orang. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Mengingkari kemusyrikan, mengingkari peribadatan kepada makhluk. Lakin haula min ta'assubihim qalu hadhil maqala, akan tapi mereka orang-orang Nasrani Najran karena saking fanatiknya mereka, maka mereka mengucapkan kalimat ini. Loh, berarti engkau hai Muhammad ingin mengajakku untuk menyembahmu. Begitu kata orang-orang Nasrani Najran. Kalau saya harus masuk Islam berarti kami harus beribadah kepadamu hai Muhammad. Itu kenapa? Karena mereka saking fanatiknya
terhadap madhab yang sudah mereka ikuti, terhadap agama yang sudah mereka ikuti. Fa anzalallahu hadhil ayah raddan alaihim, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai bantahan terhadap mereka, yaitu surat Ali Imran ayat 79. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa ma asbahal lailah bil barihah, betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin. Hari ini dengan hari kemarin itu mirip. Fahunaka man yusammuna ikhlasul ibadah lillahi kufra. Ada orang-orang yang menamai ikhlas beribadah kepada Allah itu sebagai kekafiran. Ini kalau ikhlas beribadah kepada Allah ini seperti ini namanya kufur. Ikhlas beribadah kok enggak boleh untuk mendatangi kuburan-kuburan, untuk ngalap berkah di kuburan. Ini kufur, ini bertentangan dengan umumnya yang telah kami fahami. Wa khurujan 'anid din, dianggapnya itu sebagai sudah keluar dari agama. Kalau tata cara sholawatnya seperti ini, sholawatnya orang-orang kafir, sholawatnya orang-orang Wahabi itu dibenci, misalnya itu. Karena itu bertentangan dengan prinsip yang sudah mereka jalankan. Wa yusammunahu syirkan, mereka namai itu sebagai kemusyrikan. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ibadatul qubur hiyat tauhid, beribadah kepada kuburan itulah tauhid. Jadi kalau ingin bertauhid, benar-benar tauhid benar, harus ke kuburan untuk melakukan ibadah. Awalnya bukan beribadah kepada kuburan, tapi ibadah kepada Allah di kuburan. Awalnya seperti itu. Lama-lama menjadi beribadah kepada kuburan. Wahyal Islam, dan itu adalah Islam. Ibadah kepada kuburan itulah Islam, kata mereka. Li'annaha tawassulun bis salihin, karena ziarah kubur itu, menyembah kuburan itu adalah tawassul dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang dikubur dijadikan sebagai perantara untuk sampai kepada Allah. Wa mahabbatun lahum, dan itu bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh. Menyembah kuburan itu dianggap sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh. Wa indahum annal ladzi la ya'budur rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yastaghitsu bihi yakunu mubghidan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka, orang yang tidak beribadah kepada Rasul, maksudnya tidak beribadah kepada Rasul adalah ketika datang ke kuburan Rasul untuk ziarah kubur Rasul, tidak nyembah-nyembah, tidak minta-minta kepada Rasul, tidak minta tolong kepada Rasul, dan tidak beristighatsah, sesambat kepada Rasul, berarti orang ini benci kepada Rasul. Kalau tidak melakukan itu berarti benci kepada Rasul. Rasul dianggap apa ini? Datang ke kuburannya kok cuma ngasih salam saja dan sambil lalu begitu saja. Ini nganggap apa kepada Rasul? Harusnya kan ngapa merintih di hadapan Rasul, minta-minta kepada Rasul, istighatsah, sambat. Kalau tidak demikian berarti benci kepada Rasul. Wa yakunu jafiyan fi haqqi Rasul, berarti dia bersikap kasar kepada Rasul, bersikap tidak sopan, sembrono kepada Rasul. Wa hadza mithlu qauli Nasara Najran fi ittiba'ir Rasul annahu ibadatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mirip dengan perkataan orang-orang Nasrani Najran
yang terkait dengan mengikuti Nabi mereka namakan sebagai ibadah kepada Nabi SAW. Mirip ketika mereka disuruh untuk mengikuti Rasul, masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad, mereka mengatakannya itu ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahada imtidadun limadhabi ahlil jahiliyah. Ini adalah merupakan kepanjangan dari madhabnya orang-orang jahiliyah. Apa yang kita sebutkan tadi tentang istighatsah dengan Rasul atau minta-minta sesambat kepada Rasul, itu disebut sebagai Islam. Dan yang tidak demikian berarti benci kepada Rasul. Ini sesungguhnya adalah kepanjangan daripada madhabnya orang-orang jahiliyah. Kullun sammal haqqa batila. Semuanya menamai bahwa al-haq itu sebagai kebatilan, wal batila haqqa, dan kebatilan sebagai al-haq. Semua mengatakan bahwa yang hak itu batil dan yang batil adalah hak, wal a'yadu billah. Kan sekarang begitu itu. Yang ibadah dikatakan bukan ibadah. Kalau sholatnya cepat dulu, itulah sunat sholat yang benar. Sholat tarawih dulu. Kan nggak ada Nabi mencela orang yang sholatnya cepat. Yang dicela adalah orang yang sholatnya lambat. Iya. Fattan anta, kan gitu. Nabi pernah menegur orang sahabatnya yang sholatnya terlalu lama, dianggap fattan anta kalau begitu, menjadi tukang fitnah kamu kalau begitu, karena menjadikan orang lari dari sholat. Tapi yang menegur orang yang sholatnya cepat nggak ada. Subhanallah. Nah, kalau cepat kayak ayam mematuk makanannya gitu. Ya itu yang bukan sholat yang dikehendaki Rasulullah SAW. Rasulullah menegur seorang orang yang musik sholatuhu, ulangi, kan begitu. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Wudunya juga begitu. Ulangi wudumu, kamu belum wudu. Itu diajari tata cara sholat oleh Rasulullah SAW, tata cara wudu. Ya, jadi begitu, yang hak disebut batil, yang batil sebagai hak, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah, yang bukan ibadah disebut ibadah, yang ibadah disebut nyeleneh. Itu yang terjadi sekarang ini. Maka kita tetap harus memelihara dan menjaga keutuhan agama kita supaya ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Nabi kita Nabi Muhammad, bukan Nabi yang lain. Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bukan yang lain. Sudah ikrar kok. Kami ridho Allah sebagai Rabb kami ridho Islam sebagai agama kami ridho Muhammad sebagai Nabi. Lah itu kemana itu ajaran Nabi yang seperti itu? Terus ada yang lain ditutup oleh Syekh dengan penutup, wal jahmiyatu wal mu'tazilatu sammau itsbatas sifat lillahi syirkan. Orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah menyebut menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu sebagai kemusyrikan. Jadi orang Mu'tazilah menyebut orang yang menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang Allah tetapkan untuk dirinya, itu berarti dia tidak bertauhid, tetapi musyrik. Orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah seperti itu. Makanya salah satu prinsip, salah satu landasan akidah Mu'tazilah adalah at-tauhid. Benar kan? Salah satu landasan utama akidah Mu'tazilah yang pertama kali adalah at-tauhid. Yang kedua al-adlu.
dan seterusnya ada 5 pokok ajaran Mu'tazilah. Ajaran pertama tauhid. Bukan bagus itu tauhid. Ternyata apa? Ternyata yang dimaksudkan tauhid itu adalah menolak sifat-sifat Allah. Karena kalau menetapkan sifat Allah artinya menganggap bahwa Allah itu serupa dengan makhluk. Dan serupa dengan makhluk itu kemusyrikan, bukan tauhid. Demikian juga mazhab Jahmiyah seperti itu. Dan banyak yang berprinsip seperti itu. Banyak yang berprinsip seperti itu. Jadi tauhid itu maksudnya adalah menolak sifat. Tidak menetapkan sifat Allah. Jahmiyah juga seperti itu. Sekarang jika Allah itu namanya Al-Alim, terus dia disebut punya ilmu, berarti saingan dong antara alim dengan ilmunya. Karena ilmu itu bukan alim. Ilmu bukan alim, berarti ada 2. Ini maksudnya logikanya, berpikirnya orang Mu'tazilah dan Jahmiyah seperti itu. Allah itu alim tapi tidak punya ilmu. Karena kalau punya ilmu berarti alimnya sendiri qadim, ilmunya sendiri qadim. Qadim artinya apa qadim? Qadim itu artinya bersifat dari dulu. Bersifat dari al-alim itu dari dulu, ilmunya juga dari dulu. Alim namanya dari dulu, sifatnya juga dari dulu. Berarti ada 2 yang dari dulu. Ini kan syirik namanya. Karena yang dari dulu tidak hanya sekedar Allah, tapi juga sifat-sifatnya itu dari dulu. Berarti sifat menjadi pesaing bagi Allah. Makanya mereka menganggap itu kemusyrikan. Kalau mau bertauhid berarti harus menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menetapkan sifat berarti tamtsil, menyerupakan. Ya tidak seperti itu kan ya. Kan tidak seperti itu. Iya, ada satu orang punya nama banyak kan bisa gitu. Tadi saya membaca paspor seorang santri, namanya fulan, ada 4 nama. Tapi orangnya satu. Kalau kita sebut sifatnya dia, umpamanya laki-laki, 1 sifat, ganteng 2, pelajar 3, pinter 4, berakhlak mulia 5. Apa berarti ada 5 oknum di sini? Kan 1 orang punya sifat banyak. Kan sifatnya tidak menjadi pesaing dari pribadinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, enggak masalah Allah punya nama banyak dan enggak masalah Allah punya sifat yang banyak dan sifatnya lebih banyak dari namanya. Sifat Allah lebih banyak dari namanya. Tapi orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah menyebut menetapkan sifat Allah itu berarti kemusyrikan. Lah itu adalah min masail jahiliyah, termasuk masalah jahiliyah yang harus kita hindari. Harus kita hindari. Sudah jam 4:30. Kita cukupkan dulu sampai masalah yang ke 56. Hari ini kita cuma dapat 2, kemarin 1. Jadi belum selesai untuk i'tikaf di bulan Ramadan tahun ini, insya Allah pada tahun-tahun yang berikutnya. Ada yang ditanyakan, mungkin ada sesuatu yang kurang jelas atau kurang bisa difahami, supaya nanti ketika bubar dari majelis itu tidak ada syubhat di benak kita. Kalau masih ada syubhat kan bahaya itu. Ada kerancuan dalam memahami, itu salah ini.
Dan mungkin saya ingin juga menambah tentang apa yang saya sampaikan tadi pagi. Yang saya maksudkan tadi pagi adalah sholat sunat fajar sebelum subuh. Sesudah adzan subuh, sebelum subuh, sholat sunat fajar. Bukan sholat duha ketika matahari terbit, bukan. Tapi barangkali ada yang keliru faham. Yang saya maksudkan tadi pagi adalah tentang sholat sunat fajar 2 rakaat yang ringan. Bukan sholat sunat ketika kita sudah zikir, terus matahari terbit, setelah beberapa kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat yang sama dengan ibadah haji dan umroh pahalanya. Tapi yang kita maksudkan dari pagi adalah sholat sunat fajar. Artinya sholat sunnah qabla subuh. Jadi ada yang mengatakan itu sholat sunat rawatib subuh. Itu sholat sunat fajar 2 rakaat. Kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan atau kita diskusikan sekarang supaya tidak ada syubhat. Kalau tidak ada kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.